Wah. Jawab dong, kamu jangan menye-menye. Aku nggak suka orang yang ditanya nggak jawab. Jawab, kalau tahu tahu, jawab apa yang diketahui. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan diem-diem aja, ngabisin waktu. Izhar syafawi, Ustazah. Ilhar syafawi itu artinya apa? Eh, Dibaca Ilhar itu artinya apa? jelas. Kalau jelas harus ditahan nggak? Ya, Syafawi itu artinya apa? dua bibir. Jelas di bibir. Terus, kalau khaufun'a, itu hukumnya apa? Fun'a. Izhar halqi. Sama-sama ilhar bukan? Ya, Fun'a tahan nggak? ditahan. Gimana tadi kamu tahannya? Khaufun alai. Itu tahan emang? Tahannya berapa lama? 1 detik atau 2 detik? Dua. 2 detik kamu. Detik beneran loh. Kamu baca itu fun doang, kamu tahan sampai 2 detik. Fun itu 2 detik loh. Kamu tahan selama 2 detik? Belum. Apa? Tidak. Tidak. Baca secepat itu terhadap humnya. Namanya izhar itu tidak ditahan, Elis. Kalaupun ditahan, 1 ketukan. 1 detik aja itu udah lama. Ulangi. Alah. Ala inna Lah, au. mulut kamu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. 1 ayat lagi. Mulut kamu. 1 ayat lagi. Baca, mulutmu buka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lanjut lagi. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mulutmu buka. Jangan males. Lanjut. La la tabdila li kalimatillah. Mulutmu buka. La tabdila li Ulang. Kol-kolanya yang bagus. la tabdila li La kalim tabdi. la tabdili Ulang. kalimatil Tabdila. Dulu baru li kalima. Lali. la tabdila li Tabdi. kalimat Jangan nyangkut-nyangkut kol-kolanya. Tabdila li kali. tabdil Dalnya cadel. la tabdila li kalimatillah. Terus mulutnya buka. Dzalika huwal fawzul azim. Alwi. Alwi. Ulangi. Azim. Dzalika huwal fawzul azim. Wi. Azim. Ulangi. Dzalika huwal fawzul azim. Oke, cukup. Tunjuk teman berikutnya untuk presentasi. Ustazah Ai. Baik. Dzalika huwal fawzul azim. Jelasin. Zali Mm-mm, madu tabi'i muqaddar mm-mm, pada za mm. cirinya zal berharokat fathah tegak Fathah. fathah fathah tegak Mm-mm. Jangan fatah-fatah ya. Terus, panjangnya.
Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Mm-mm. Terus Wal ilhar ilhar komari pada al ininya al bertemu dengan huruf hidup yang menjadi awal dari sebuah kata. lam pada al sukun dulu, baru bertemu dengan. Jangan al bertemu, karena kalau al bertemu huruf yang merupakan awal dari kata, itu asyamsiah juga sama. Jadi hukum al itu bertemu huruf yang awal kata. Mau asyamsiah, mau al-qamariyah, sama-sama, sama-sama awal kata. Cuma alnya dalam kondisi apa, itu yang membedakan. Kalau qamariyah kan lamnya sukun, kalau syamsiah kan lamnya enggak sukun. Jadi ngomongnya tadi udah benar, tapi kurang dikit lam pada al berbaris sukun dan bertemu dengan atau diikuti huruf pertama dari sebuah kata. Ulang lagi. Wal fa ilhar komari. Cirinya Pada apa? wal fa ilhar komari pada al. Cirinya lam sukun pada al bertemu dengan huruf hidup yang menjadi awal dari sebuah kata. Terus Fauzu fau harful lin atau layin, cirinya fathah bertemu dengan huruf lin, dibaca 1 harokat. Terus, Kelewatan Fauzu nggak Ustazah? kata apa? Kelewatan. Fau dulu kan. Fau sudah itu baru fau dulu baru fauzu. Oh iya, terima Faunya belum kasih. dijelaskan. Iya, iya, terima kasih Jai. Coba diulang. fau lin atau layin. Itu aja. Faulin atau lain cirinya dong. Fau lin atau layin, cirinya fathah bertemu wawu sukun, dibaca 1 harokat. Fauzu harful lin atau harful layin, Layin, cirinya jangan dipanjangin. Jangan layin. Layin. saya ulangi, fauzu harful lin atau harful layin, cirinya lin bertemu huruf hidup, dibaca 1,5 harokat. Terus, Zul'a ilhar komari pada al, cirinya lam sukun pada al bertemu dengan huruf hidup yang menjadi awal dari sebuah kata. Lim mad arid lis sukun, cirinya mad siroh bertemu dengan huruf hidup yang menjadi sukun karena wakof. Bisa dibaca 3 cara. mm-mm. Pertama, 1 iya atau 2 harokat. Kedua, 2 iya atau 4 harokat. Ketiga, 3 iya atau 6 harokat. Keren kamu, Masya Allah. Terus, Lagi. iya baru Takhallus juga dipuji. Iya, takhallus. takhallus bil mad. Cirinya iya mad
Cirinya madu tabi'i dan difungsikan. Sukun pertama pada apa dan difungsikan. Saya ulangi, takhallus bil mad. Takhallus gitu, tegas. Takhallus bil mad. Cirinya sukun pertama dan Sukun pertama pada huruf apa baru difungsikan. sukun pertama pada iya dan difungsikan. Paham nggak kamu? Apa cuma ngomong mengulang kalimatku doang tapi nggak paham? Enggak paham. Sukun pertama ada pada huruf ya, sukun kedua pada huruf mim. Betul nggak? Yang tadi kamu bilang sukun gara-gara wakof. Ya, Sukun pertamanya ya kan? ya. Mm-mm. Ya ini huruf mad bukan? Takhallus bil mad itu sukun pertama pada huruf mad dan madnya kebaca. Itu maksudnya. Jadi diubah kalimatnya sukun pertama pada huruf ya dan difungsikan. Maksudnya berfungsi matnya gitu loh. Paham? Coba diulang kalimatnya. Sekarang ulang tapi dengan pemahaman ya. Kalau tadi ngulang doang kan? Takhallus bil mad. Cirinya sukun pertama pada mad Pada dan huruf difungsi. ya. Cirinya sukun Ulang. pertama pada, saya ulangi, takhallus bil mad. Cirinya sukun pertama pada ya dan difungsikan. Jangan pada ya. Pada ya. Hamzahnya tuh di huruf ya-nya, bukan di padanya. Saya ulangi, takhallus bil mad. Cirinya sukun pertama pada ya dan difungsikan. Dan difungsikan. Dan difungsikan. Fungsikan. Kenapa sih kamu ngomong pakai hamzah-hamzah mulu? Dan difungsikan. Terus, mim sukun di akhir. Azim kan kalimatnya? Siapa? Iya, azim kan? Ya. Mim sukun, kamu mukanya jangan kayak orang linglung nggak tahu tujuan hidup. Mim sukun di akhir. Ilhar. Muto. Mutlak. Oh, Saya oh. belum. Ilhar mutlak. Setiap mim dan nun di akhir bacaan yang sukun itu disebut ilhar mutlak. Kok coba diulang. Mim sukun di akhir. Mim sukun di akhir. Ilhar. Ilhar mutlaq. Oke, tunjuk temennya. Coach Nov. Coach Novi, silahkan. Dia baru aja mau geser ke kanan, gak jadi gara-gara disebut namanya. Ya, silakan Coach Novi. Kalimatnya la tabdila li kalimatillah. Belum. Sebelumnya lagi Ustaz. Iya, sebelumnya. Aku kira ayat berikutnya. Enggak. La ta mada asli zohir pada la. Cirinya lam berharokat. Saya ulangi. La ta mada tobi mada asli zohir pada la. Cirinya lam bertemu dengan alif. Panjangnya Fathah dua bertemu harokat. alif. La ta mada asli zohir pada la. Cirinya fathah bertemu dengan alif. Panjangnya dua harokat atau satu alif. Tabadi. Qalqalah sughra pada ba. Cirinya huruf ba berada di antara dua huruf yang terbaca. Ya.
pantulannya kecil. Mm-mm. Dila. Sebentar saja. Tobi sirroh. Asli satunya Dhati. sirroh. Oh iya, Zati. Dila. Mad Zati dhahir. Pada di. Cirinya kasroh bertemu dengan ya sukun. Panjangnya 2 harokat atau 1 ya. Mati. Mad sirroh muqaddar. Pada ma. Cirinya huruf mim berharokat fathah tegak. Panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Mm-mm. Tilla. Idgham syamsi pada al. Cirinya al. Cirinya lam pada al berharokat tasydid. Masa. Coba lihat, emang lam pada al yang bertasydid? Ada berapa lam di situ? Lam yang mana yang bertasydid? Kalau lam pertama ya udah, nggak apa-apa. Cuman nanya doang. Lam pertama emang yang bertasydid. Ada berapa lam di situ? Ada 3, Ustazah. Wow, banyak sekali lamnya. Coba lam pertama yang mana? Lam yang pertama itu kan lam setelah huruf alif. Mana huruf alifnya? Setelah huruf ta. Setelah huruf ta itu huruf apa? Alif. Alif. Oh, emang taknya dibaca Hamzah, panjang. Ustazah. Hamzah, Ustazah. Hamzah. Lam pertama yang mana? Setelah Hamzah. Lam kedua? Lam kedua yang berharokat tasydid. Lam Dan itu ketiga? kan yang menyatu dengan tasydid. Jadi setelah dipecah lam sukun dan Kalau juga nggak dipecah ada berapa lam? ada 2. Hmm. Terus yang bertasydid lam yang keberapa? Yang berarti yang kedua kan Ustaz? Ini mulai ragu nih. Mau murtad nggak? Nggak mau. Oke. Mari kita pastikan. Kalau bicaranya lamnya itu ada 3, kalau udah dibuat turunannya. Tapi kalau yang nyata-nyatanya kan cuma ada 2. A, lam, lam, ha. A, lam, lam, ha. Kalau dia terdiri dari, sorry, ini ada, salah, 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 salah. Allahu. Kemudian, daya sabar ya guys. Nah, kalau kita garis lagi ke samping, baru dia itu A, lam, lam lagi, ha. Lam yang pertama enggak kenapa-napa. Lam kedua sukun, lam ketiga fathah tegak, hu. Yang dimaksud tadi itu yang ini, 3 lam. Tapi malah ribet kalau udah kayak gini. 2 lam aja. Ini. Jadi nyebutnya apakah lam pada al yang bertasydid
Apakah lam pada al yang bertasydid? Bukan, Ustazah. Tidak. Berarti gimana bahasanya? Lam bertasydid setelah al. Al bertemu huruf bertasydid. Oh, gitu, Ustazah. Ini tutorial membuat hidup lebih sulit. Ya, Al bertemu dengan huruf yang bertasydid, begitu, Ustazah? iya. Al bertemu huruf bertasydid. Atau ada huruf bertasydid setelah al. Tapi kalau kita pakai pola apa bertemu apa, berarti al bertemu huruf bertasydid. Boleh di screenshot nih teman-teman untuk menguatkan ingatan. Bukan menyimpan doang di memori handphone ya. Memori otak juga. Dan jiwa. Oke, silakan diulang. Baik, Ustazah. Tilla, Tilla. Jangan dipanjangin. tilla. Idgham syamsi pada al. Cirinya al bertemu dengan huruf lam yang bertasydid. Terus? Lahi. Mad. Oh, lam dulu ya, Ustazah. Lam Lam kedua. kedua bersifat murok. Lam, saya ulangi. Lam kedua bersifat tarqiq atau muraqqaq atau muraqqaq. Cirinya lam diawali dengan huruf berharokat kasroh. Lahi. Lafaz Allah diawali kasroh. Karena kalau lam diawali kasroh belum tentu dia tebal atau tipis. Tapi kalau kondisinya seperti ini kan lafaz Allah, bukan lam sembarang lam. Saya ulangi. Lam kedua bersifat tarqiq atau muraqqaq atau muraqqaq. Cirinya lafal Allah diawali dengan huruf yang berharokat kasroh. Lahi. Mad. Oh, ya lah. Kok lahi sih? Lah, kan li kalimatillah. Iya. Kok dibaca Ini lahi? menyebutkan yang mad tabi'i muqaddar dulu, Ustaz. Emang statusnya tetap muqaddar. Li Enggak. kalimatillah. Ini kenapa nih fokusnya malam ini agak lari-lari? Hamzah Oh ya, salah. Ustaz, Kan kemarin kondisi waktu dua pekan yang lalu ketika Ustazah tidak waktu itu saat Ustazah tidak di kelas itu kan kami itu dari kelas Senin itu ada apa ya, belum menemukan presentasi. jawaban antara lafal Allah di kalimat ya ini termasuk lahi itu apakah langsung masuk ke mada arti sukun Sekarang atau pertanyaanku adalah kamu bacanya gimana? lah seperti itu. Nah, jadi statusnya apa kalau bacanya lah? Mada arti sukun Kapan dia berubah jadi mada tabi'i muqaddar doang? ketika dibaca wasol atau Iya, dilanjutkan. betul. Betul itu. Jadi dia statusnya mengikuti bagaimana kamu membaca. Kalau kamu baca stop di situ, berarti mada tabi'i muqaddarnya itu hanya sebagai ciri saja dari arid sukun. Tetap ada muqaddarnya. Tapi kalau udah diciriin dari mada arid sukun, jangan lagi disebut muqaddar tunggal. Karena statusnya dia stop di huruf H setelahnya. Gimana yuk? Kayaknya Jai juga mulai liatin apa nih, mulai mikir. Coba, gimana yuk? Yuk, ini teringat pada waktu itu kita kelas tanpa ustazah. Ini menemukan kata lillah. Lillah itu termasuk lafaz jalalah atau enggak itu. Iya kan, Novia pada waktu itu ya?
Oh, Nah, pertanyaan baru. sebagian, ya, ya, Oke. pertanyaan mumpung teringat ini, Oke, karena oke. Novi tadi menyinggung kita belum menemukan tadi, karena pada waktu itu ada sebagian berpendapat itu termasuk lam jalalah, sebagian bukan. Gimana Oke. Ustazah? Yang kita bahas yang pelajaran lagi. Pertanyaannya Novi dulu ya. Nah, bagian tadi di awal kalau hilang lagi dia. Kalau misalnya kita bahas ini udah selesai ya urusan kata Allah tadi. Nah, ketika teman-teman sedang bertemu kata Allah, kemudian wakof, wakof apapun ya. Ini kebetulan aku pakai eh kola. Nah, ketika ini lamnya nggak ada lagi. Nah, ketika kita baca wallahi wabillahi misalnya ya, ini bukan ayat Quran ya, tapi kita contohin ketika dia sedang bersambung. Wallahi wabillahi. Kalau teman-teman baca lanjut, status mad pada kedua lafaz jalalah ini adalah tabi'i muqaddar murni. Tabi'i muqaddar murni. M itu muqaddar ya. Pulpen aku soalnya dia kurang sehat, jadi aku tulis pakai jari. Semoga masih bisa tetap terbaca. Wallahi wabillahi. Kalau lanjut, ya. Wallahi wabillahi. Murni ya. Tapi kalau teman-teman stop, wallah, panjangnya menjadi 2 atau 4 atau 6. Ini adalah panjang dari mad arid. Kalau stop, apakah dia masih bisa disebut dengan tabi'i muqaddar? Iya. Tapi yang menjadi ciri dari arid sukun. Tabi'i muqaddar plus huruf sukun. Ini cirinya. Ya. Jadi kalau misalnya disebut tabi'i muqaddar, boleh, tapi nggak selesai. Bertambah dengan sukun dulu pada huruf berikutnya. Intinya adalah ketika wallah stop, itu bukan tabi'i muqaddar, tapi dia adalah arid sukun. Kalau ditanya cirinya, baru kita jawab tabi'i muqaddar bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Jelas sampai sini? Jelas, Ustazah. Oke. Saya Jai? memastikan Ustazah. Ya, gimana? Berarti nanti penjelasannya, maaf Ustazah. Berarti kalau misalnya lillahi, lillah, mad Kok arid, lillah sih? Yang eh, mana? Oh, yang di ayat lah, kalau Quran. wakof, ya. Hmm. Yang kalau misalnya lah, berarti kan kita mad arid sukun. Kalau untuk penjelasannya berarti mad tabi'i muqaddar itu selesai. Bertemu huruf Tabi'i yang aja disukunkan cukup. karena wakof. Oh, Tabi'i aja cukup. Tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. setelah itu hukum keempat secara keseluruhan lafzul jalalah atau Iya, lafzul jalalah. Oh, terima iya. kasih Ustaz. Oke. Gitu ya. Itu untuk pertanyaan Novi. Nanti Elis kalau belum nyambung, tanya sama Widya, sama coachnya ya. Nah, berikutnya, nih kalau mau foto-foto dulu dah. Udah. Udah ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaannya. Ayo. Lillahi ini
Kita bikin kayak tadi bagannya. Li, la, ha. Gini. Terus, munduran lagi dia ya. Ini asalnya adalah li Allah. Lillahi. Cuma di Rosem tidak tertulis hamzahnya. Jadi nanti di sini di lam 1, lam 2, ha. Lam 1 dan lam 2 aja. Jadi kalau sudah ditelusuri namanya sampai ke sini, apakah dia bukan lafzul jalalah? Lafzul jalalah. Makanya kenapa dia disebut idgham syamsi? Karena kalau di sini nggak kedetek idgham syamsinya. Yang di sini yang idgham syamsi. Ya. Jadi jawabannya adalah lillah adalah lafzul jalalah. Itulah sebabnya meskipun kita nemunya kata lillah bukan kayak fi sabili sabilillah. Ini juga kan bacanya lillah ya. Kalau ini kan tulisannya jelas Allahnya. Nah, walaupun kita menemukan lillahnya seperti yang di atas, statusnya seperti kata Allah yang di bawah nih. Lam bertemu Allah yang ini. Statusnya, walaupun secara tulisannya dia berbeda. Karena memang ada penghapusan huruf ketika menulis ayat Al-Quran, tapi maknanya tidak berubah. Gitu ya, yuk. Kalau boleh tahu, kalangan yang menjawab ini bukan lafzul jalalah itu alasannya apa? Kemarin ada nggak kelompok yang memilih tidak lafzul jalalah itu masih ada nggak orang-orangnya di sini? Ega. Ega, gimana Ega? Mana Ega? Masih ada nggak? Aku lagi pakai ini ya. Ega masih ada? Masih Iya. Ustazah. Gimana Ega? Gak apa-apa kalau ada pendapat yang berbeda. Ya, tadi Ega kemarin itu Ega ingatnya mungkin yang sebelum di update ya Ustazah. Ya, Jadi kan dulu Ega taunya tuh lillah itu termasuk idgham syamsi. terselubung. Idgham syamsi terselubung. Tapi dulu pernah kan kita pernah bahas ini juga kalau nggak salah tuh di pengajian ibu-ibu Ustazah yang Ega tanyakan. Ya. Nah, di di sini tuh katanya tidak termasuk, sempat konfirmasi ke Ustazah juga. Berarti Eganya yang belum update ininya apa? Materinya. Oh, ibu-ibunya bilang nggak termasuk. Ya, Oh, nanti aku yang terus bilangin ibu. konfirmasi terus konfirmasi lagi ke Ustazah. Oh, gitu. Ya Eh, udah. Berarti sekarang clear ya? ya Ustazah. Oke, alhamdulillah. Masuk akal Ega nggak kalau misalnya udah dirinciin kayak gini? Masuk Ustazah. Masuk ya. Berarti nanti tanggung jawabnya udah beralih ke ibu-ibu garis keras itu. Jangan sampai dia masih membawa pemahaman yang lama lagi. Gimana yuk? Jadi kalau ini untuk mempresentasikan i'rabnya gimana nih Ustazah? Ini Lillahi. Lillah idgham syamsi pada al. Nah, biarin aja. Nggak usah ngomong dulu. Nanti kalau misalnya ada yang bertanya, kok pada al? Ah, baru jelasin yang ini. Tetap idgham syamsi pada lafaz Allah. Atau mau dibilang gini, lillah ini asalnya li Allah. Jadi di situ terdapat idgham syamsi pada al. Ah, itu juga boleh. Kayaknya itu lebih enak.
Lillah berasal dari kata li dan Allah. Jadi ada idgham syamsi pada al, lam kedua, kayak gitulah. Seperti biasa. Oke, yuk. Aman ya? Ada lagi yang mau dikonfirmasi dari teman-teman yang lain? Kita tinggal 3 menit lagi, tak terasa. Gimana, Jai? Ada dua Ustazah. Iya, gimana? Saya pertama waktu masuk di kelas malam Rabu, Mm-mm. waktu itu Nggak ada saya juga kelas siapa? sama Ustazah Muto. Malam Rabu itu kelas apa Ini malam kelas coaching? Kelas coaching apa kelas sama aku? Jumat malam Sabtu Ustazah. Kok jauh banget Jumat sama Hmm, Rabu? Terus, lupa Ustazah. Jadi, nah penjelasan di Izhar Qomari, dia meragukan. Nah, saya kan dapat ini kan kayaknya dari kata-kata Ustazah. Jadi penjelasan saya itu Izhar Qomari, cirinya lam pada al berharokat sukun dan setelahnya kata baru. Nah, jadi dan setelahnya kata baru itu kayaknya saya belum pernah dengar katanya. Nah, apakah ini saya yang salah tulis atau bagaimana Ustazah? betul kata baru. Tadi juga kan kalimatnya dari teman-teman yang lain juga merupakan awal dari sebuah kata. Itu kalimatnya beda juga. Tapi maksudnya sama. Maksudnya gimana? Tunggu screenshot dulu yang ini. Kalau mau di screenshot. Oke, kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Mudahnya begini. Al-Qamari ya, ataupun Asy-Syamsi ya. Hukum Allah pokoknya. Itu adalah imbuhan, teman-teman. Bisa berarti ini, bisa berarti itu. Kalau ini kita bahas selain kata Allah ya. Karena kalau Allah kan ada idgham syamsi di sana. Tapi bukan berarti Allah itu kayak gitu-gitu. Kita lagi nggak bahas kata Allah. Kita lagi bahas kosakata yang lain. Misalnya alhamdu. Hamdu ini kosakata. Al ini mau ada atau tidak ada, hamdu ini tetap berarti pujian. Ini yang dimaksud dengan kosakata baru atau awal dari sebuah kata. Sama kayak asyams. Syams. Mau ada dan tiada sial, syams ini tetap artinya matahari. Iya kan? Jadi al bertemu kata, al bertemu kata, al bertemu kata. Beda dengan alfun atau alfi syahrin. Syahrin itu artinya bulan. Alfi itu artinya 1000. Kalau kita potong alfi, rusak katanya. Makanya alfi syahrin ini walaupun kelihatannya kok mirip-mirip juga kan, al juga, lam sukun pada al, tapi ini bukan idgham ilhar komari. Karena cirinya fa itu bukan kosakata sendiri. Alfi itu satu kosakata. Kalau alhamdu, al sendiri, hamdu sendiri. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Kira-kira begitu. Jadi kayak uh, alhaakumut takasur juga. Alhaakum. Alha itu satu kosakata. Jadi alhaakumut takasur itu alhaku bukan ilhar komari. Habis itu alsinatikum.
Alsinatikum itu bukan izhar qomari. Alwanikum itu bukan izhar qomari. Karena lam dan alnya itu adalah satu kata utuh, bukan terpisah kayak imbuhan. Gitu ya. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Silahkan di screenshot kalau mau screenshot. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong tulis tadarus terakhir di grup ya, supaya aku nggak nungguin kayak kemarin hari Rabu jadinya nggak tadarus sama sekali karena jawabannya terlambat. Tolong ditulis teman-teman tadarus terakhir. Aku mengingatkan kembali teman-teman yang sudah jadi coach dan sudah nerima buku, teman-teman punya hak. Aku nggak mewajibkan, tapi aku ya kalau boleh berharap kepada manusia sih, aku berharap teman-teman masih mau one on one untuk mengejar syahadah kalau misalnya teman-teman membutuhkan itu. Tapi kalau teman-teman yang belum menjadi coach dan pastinya belum dapat buku dari aku, buku itu adalah hak teman-teman. Dengan catatan isi dulu otaknya, isiannya adalah isi buku itu. Nanti kalau teman-teman otaknya udah terisi, bukunya menyusul. Jadi bukan buku dulu baru diisi otaknya. Isi dulu otaknya, baru buku sebagai bukti belajar kalau ada orang-orang di luar tanya, kamu belajar dari mana? Gitu ya. Oke, segitu dulu untuk pertemuan malam hari ini. Mohon ridhonya atas kelebihan waktu. Semoga kita semua Allah sehatkan selalu, teman-teman. Dan terima kasih masih mau berjuang sampai hari ini untuk melanjutkan titah Allah, mengajarkan Al-Quran. Dan semoga Allah juga memampukan kita untuk berakhlak seperti yang diajarkan di Al-Quran. Ya, terima kasih banyak. Kita foto dulu. Ih, aku kayaknya udah foto hari Senin belum dikirim ya. Nanti aku kirim foto 4. Oke guys, mari kita foto. 1, 2, 3, tahan. Sekali lagi, mungkin ada yang mau ganti senyumnya. Keluarin gigi geraham. 1, 2, 3. Oke deh, terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Maaf ya Elis, baru pertemuan pertama udah bikin kamu terkaget-kaget, udah biasa. Oke guys, silakan istirahat ya. Dadah semua. Assalamualaikum.